Umat sekalian, saudari-saudara terkasih. Hari ini kita sudah ada di hari Minggu biasa yang kelima. Kita boleh bersyukur bersama di peran Ekaristi ini karena orang masih hidup. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk ada dan untuk hidup dan bekerja. Bacaan Injil hari ini memberikan 3 inspirasi bagi kita pribadi bahkan keluarga. Dikisahkan Yesus menyembuhkan pertama ibu mertua Petrus yang sakit demam, dan tersiar kabar sehingga begitu banyak orang datang juga mencari Yesus untuk minta disembuhkan. Satu kata yang kita merenungkan adalah penyembuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Dengan kata penyembuhan ini, maka kita langsung ingat macam-macam penyakit. Ada yang sakit psikis, ada yang sakit hati, stroke, tapi ada yang sakit memang fisik karena rupa-rupa penyakit. Apalagi saat ini banyak yang jadi korban COVID-19. Kata penyembuhan juga langsung kita ingat siapa yang bisa menyembuhkan. Maka ada orang pergi cari, pertama mungkin masih ada yang cari dukun. Mengongopok, bahasa Tombuluk bilang. Ada yang pergi cari dokter, pergi cari mantri, pergi cari perawat, agar supaya sakit yang kita alami bisa disembuhkan. Ada sarana yang harus dipakai, obat. Ada orang cari obat alamiah, herbal, obat tradisional. Tapi ada yang cari obat dokter. Terserah. Intinya adalah kita harus sembuh dari penyakit. Walaupun kadangkala bertahun-tahun sudah berusaha nyandak sembuh-sembuh atau belum sembuh-sembuh juga ini penyakit, ujungnya adalah kematian. Oleh karena itu Nabi Ayub dalam bacaan pertama menggarisbawahi penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Mungkin Tuhan mencoba kita. Tapi lebih penting dari itu, bagaimana kita menyikapi penderitaan itu sebagai dinamika dalam kehidupan bersama. Rupa-rupa hal bisa terjadi. Umat yang terkasih, boleh kita mencari siapapun yang bisa menyembuhkan rupa-rupa jalan. Tetapi Injil hari ini mau menunjuk satu dokter di atas segala dokter. Itulah Yesus. Begitu banyak orang datang sama dia, mencari Yesus supaya bisa disembuhkan. Dan Yesus menolong. Yesus tidak tutup mata. Yesus langsung bertindak membantu orang untuk sembuh. Maka pertanyaan refleksi kita, sudahkah kita selalu mencari Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam diri kita, mungkin juga keluarga dan orang-orang lain. Sehingga satu kata penyembuhan langsung merujuk langsung kepada dokter utama kita adalah Yesus. Amin. Kedua, kata kedua yang kita mau renungkan menjadi inspirasi bagi kita adalah berdoa. Yesus setelah dia menyembuhkan begitu banyak orang,
banyak sekali yang datang. Keesokan harinya, pagi-pagi buta masih gelap-gelap, dia sudah pergi menyepi dan berdoa. Hebat kan? Luar biasa. Padahal Yesus adalah Tuhan. Heran, masih berdoa juga. Dia berdoa datang kepada Bapa, bersyukur bahwa dia boleh tentu dipakai oleh Bapa di surga untuk boleh menyembuhkan begitu banyak orang. Dia bersyukur. Tapi juga dia mau menimba kekuatan baru sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah Yesus. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Sudahkah kita ambil waktu setiap kali berdoa? Doa adalah bagian dari hidup kita orang Katolik, jembatan penghubung untuk boleh intim dengan Tuhan. Tidak ada lain. Maka refleksi kita adalah, sudahkah saya mengambil waktu selalu bersyukur kepada Tuhan seperti Yesus yang Tuhan masih tahu berdoa, masih mau berdoa. Bisa bayangkan, orang-orang berdosa kadang lupa berdoa. Tuhan saja berdoa. Maka pesan bagi kita adalah atur waktu, berikan waktu untuk Tuhan. Tuhan bilang, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah di sana. Tidak usah orang tahu. Umat saudari-saudari terkasih. Itulah inspirasi yang kedua. Kita harus tahu berdoa. Terakhir, ketika Yesus sudah terkenal, dia ternyata menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Popularitas Yesus sudah naik tinggi-tinggi, ya. Tapi apa yang dibuat oleh Yesus? Ketika murid-murid datang lapor sama Tuhan Yesus, Tuhan, ada begitu banyak orang cari kamu. Padahal Yesus ada menyendiri berdoa. Apa Yesus bilang? Yesus bilang menarik sekali dalam Injil hari ini. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke dalam kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, sebab untuk itulah aku datang. 3 kata atau 1 kalimat pendek yang memberi inspirasi. Pergi ke tempat lain. Punya konsekuensi. Yesus so populer, so banyak orang cari dia, gitu. So sangat terkenal, dia nama baik, so dijunjung tinggi-tinggi. Tapi Yesus tinggalkan zona nyaman. Yesus tinggalkan tempat dia dipuja dan dipuji, dan dia pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Pesan inspirasi bagi kita adalah Yesus tidak cari popularitas. Yesus tidak tinggal di zona nyaman dalam hidupnya untuk kenyamanan pribadi. Dia ingat begitu banyak orang membutuhkan dia. Maka inspirasi bagi kita adalah tinggalkanlah zona nyaman kita. Jangan cuma ingat diri sendiri. Kita jodi sini ngoni joka tu pigi. Ya. Ngoni jo tu pigi, aduh kita sone mau. Begitu kadangkala orang berkeluh kesah. Dalam tugas pelayanan untuk Tuhan, orang pilih-pilih tampah. Pilih-pilih yang enak. Padahal Yesus sudah kasih contoh yang baik. Umat saudara-saudara terkasih. Itulah 3 kata inspiratif bagi hidup kita hari ini, mungkin besok dan seterusnya. Pertama, saya ulangi, yaitu Yesus penyembuh utama. Kedua, berdoalah setiap waktu, apalagi pandemi COVID-19. Ketiga, tinggalkan zona nyaman, orang boleh jadi berkat bagi orang lain. Amin.